Halo anak-anak, nah, kita ketemu lagi. Pak harap kalian baik-baik saja keadaannya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi dari bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Nanti bagiannya adalah pertama pengantar, kemudian bentuk interaksi yang asosiatif, kemudian bentuk yang disosiatif. Nah, sebelumnya minggu lalu materi-materi sebelum ini kita membahas tentang apa itu interaksi sosial ya. Jadi interaksi sosial itu sesuatu yang pasti dilakukan oleh siapapun ya. Di keluarga kita berinteraksi ya, misalnya anak dengan orang tua ketika Anda misalnya dibangunkan ya oleh mama misalnya, ayo bangun pagi, bangun untuk berangkat ke sekolah, segera mandi, sarapan dan seterusnya itu juga berinteraksi. Kemudian Anda di sekolah bertemu dengan teman, ya, bertemu dengan guru, bertemu dengan pegawai TU atau Pak Satpam. Nah, itu juga salah satu bentuk dari interaksi sosial. Nah, banyak sekali sebenarnya bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu anak-anak ya. Nah, karena itu hari ini kita akan khusus mempelajari tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial ya. Nah, kenapa kok perlu dipelajari bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Nah, coba Anda lihat di sini. Ya, yang pertama tadi ya sudah saya sebutkan bahwa interaksi sosial itu terjadi di mana saja ya, bisa di pasar, bisa di sekolah, bahkan di luar angkasa ya. Di luar angkasa misalnya orang astronot itu mereka punya teman di sana juga berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya mereka pun bisa menghubungi keluarganya yang di rumah ya, mereka juga membutuhkan interaksi, pasti akan menghubungi keluarganya yang di rumah. Itu kalau bisa ya. Nah, saya tidak tahu bisa atau tidak itu mereka berkomunikasi ya, itu. Kemudian terjadi kapan saja ya. Di mana saja. Jadi dimanapun kalian berada pasti ada interaksi. Yang kedua, kapan saja ya. Kapan saja. Jadi waktunya sangat tidak terbatas anak-anak ya. Ketika Anda belajar, ketika berdoa, ketika santai di rumah ya, ketika Anda di mall ya, belanja dan seterusnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memerlukan interaksi sosial. Yang ketiga, interaksi sosial itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, karena ini tergantung dengan apa tujuan dari orang itu melakukan interaksi ya. Ini yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari interaksi sosial. Kemudian media yang digunakan itu juga sangat banyak ya anak-anak ya, bisa menggunakan media langsung ya, menggunakan handphone, menggunakan internet ya. Seperti ini sebenarnya kita juga salah satu bentuk interaksi, tetapi ini interaksi yang tidak langsung ya anak-anak ya. Itu. Kemudian dibutuhkan oleh siapa saja ya. Dibutuhkan oleh siapa saja kecuali orang gila ini ya. Kecuali orang gila. Siapapun itu ya, baik itu presiden, menteri, kemudian pegawai kantor ya, pegawai bank, pegawai rumah sakit, ya, anak sekolah ya, bayi, bahkan anak kecil, bayi yang masih baru lahir itu pun juga mereka diajari untuk berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, inilah kenapa perlu dipelajari apa itu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, karena sangat banyak anak-anak ya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, interaksi sosial itu sangat banyak karena nanti maka perlu dikelompokkan ya, dikelompokkan artinya dikategorikan ya supaya kita bisa mempelajarinya dengan baik. Oh, ini masuk kategori yang mana ya, yang A, yang B, yang C atau yang seterusnya. Nah, apa saja kelompoknya anak-anak? Nah, ini ada dua kelompok besar ya. Ada dua kelompok besar, interaksi sosial itu ada kelompok besar ya. Yang pertama adalah interaksi sosial yang asosiatif. Ya. Apa itu asosiatif ya? Berasosiasi ya, atau kalau di sebuah organisasi itu ada yang namanya asosiasi ya. Nah, pasti kalian pernah mendengar itu asosiasi. Itu apa artinya?
Asosiatif itu adalah interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Ini Anda boleh sambil buka buku, di buku paket yang di Classroom saya sudah ketikan itu halaman berapa yang harus Anda buka ya. Ini ada semua di buku paket. Jadi Anda bisa sambil membaca. Jadi bentuk asosiatif adalah mengarah pada kesatuan pandangan. Jadi bersatu anak-anak ya, semakin bersatu. Nah ini adalah contoh ketika Anda misalnya membantu orang lain ya, ini menyelesaikan suatu masalah ya, jadi masalahnya cuma satu, kemudian kita selesaikan bersama-sama ya, tidak hanya satu orang. Nah ini adalah contoh sebuah kegiatan asosiatif ya, bekerja sama. Nah itu, ini adalah contoh yang asosiatif. Jadi kita semakin bersatu ya, untuk tujuan yang sama. Ini contoh yang asosiatif. Yang kedua itu adalah disosiatif ini ya, disosiatif. Nah ini nggak kelihatan ketutupan ya anak-anak ya. Nah, ini tulisan di sini disosiatif gambarnya ini. Ya, kenapa kok gambarnya beda dengan ini, Pak? Nah, karena ini kebalikan dari ini, ya. Kalau di sini ini tadi adalah mengarah pada kesatuan pandangan, kalau ini mengarah pada konflik, ya, dan merenggangkan solidaritas. Ya, jelas ya, anak-anak ya. Yang satu menyatukan, yang lain adalah bentuknya dia merenggangkan, ya, atau semakin memecah persatuan, ya. Misalnya kalau kalian misalnya nggak suka dengan teman, kemudian Anda mengucapkan kata-kata yang kurang baik pada temannya, maka temannya akan menjauhi Anda. Ini adalah contoh kegiatan yang sifatnya disosiatif atau interaksi yang sifatnya disosiatif, ya. Pernah enggak Anda dijauhi oleh teman Anda? Ya, kalau pernah, mungkin ada interaksi yang disosiatif yang pernah Anda lakukan ya, entah itu gosip ya, bentuknya yang menggosip, kemudian atau memang yang persaingan, misalnya bersaing dalam hal juara kelas ya, juara kelas. Ayo pinter-pinteran misalnya ya, siapa yang juara. Kemudian Anda tidak suka dengan anaknya, kemudian anaknya juga tidak suka dengan Anda. Nah, itu adalah kompetisi, itu contoh juga sebuah interaksi yang sifatnya adalah disosiatif. Nah, ini ya, ketika Anda marah kepada orang lain, ini juga contoh yang disosiatif. Ya. Gimana? Jelas ya anak ya? Ya, itu adalah contoh yang disosiatif. Kita lanjutkan. Tadi asosiatif, kemudian yang kedua disosiatif. Kita akan membahas yang asosiatif ya. Jadi sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan. Di dalam apa saja yang tergolong dalam interaksi asosiatif ya? Ada 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah kerja sama. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, kerja sama. Pernah bekerja sama anak-anak? Misalnya kalau saat ini biasanya di kelas ya, itu diminta untuk membuat sebuah project yang diselesaikan secara kelompok dan Anda ikut berkontribusi untuk ikut mengerjakan ya, semua anggota kelompok diajak. Nah, itu adalah suatu bentuk kerja sama ya. Tuh. Pas ulangan enggak boleh ya. Enggak boleh, itu bukan contoh kerjasama yang baik ya. Yang ini kerjasama ya. Apa itu kerjasama? Suatu usaha bersama antara orang, perorangan atau kelompok manusia. Jadi bisa perorangan ya, individu dengan individu, atau kelompok ya, kelompok dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Jadi tujuannya adalah satu, ya, bekerja sama. Bukan, kalau tujuannya beda ya berarti tidak bekerja sama anak-anak ya. Tujuannya beda kok ya, berseberangan. Kayak kamu ngerjakan yang itu, saya tak ngerjakan yang ini. Nah, itu beda ya, beda. Kecuali kalau itu dan ini nanti bisa digabung. Nah, itu baru tujuannya tetap satu ya. Yang kedua adalah asimilasi ya. Asimilasi adalah sebuah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran ya, dan tindakan. Jadi bisa pikiran dan tindakan. Jadi cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan. Anda pernah menghadapi perbedaan? Ya, pernah enggak? Contoh misalnya kalau Anda masuk di sekolah yang baru, Anda, waduh ternyata kok teman-teman saya baru ya, dan Anda baru kenal ya, belum ada adaptasi. Nah,
ketika Anda menyikapi itu kan perbedaan ya, beradaptasi karena ada perbedaan ya. Perbedaan dalam cara belajar ya, dalam menyikapi sesuatu ya, cara pandang itu Anda mencoba untuk menghadapi perbedaan itu, maka eh, interaksi yang Anda lakukan itu adalah bentuk asimilasi. Yang ketiga adalah akomodasi. Nah, ini adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan guna mencapai kestabilan. Oke, tahu bedanya anak-anak? Kalau ini tadi asimilasi adalah eh, perbedaan ya, cara menanggapi perbedaan. Kalau ini adalah meredakan pertentangan. Jadi ada pertentangan dulu. Itu pertentangan antara si A dan B. Misalnya si A tidak suka dengan si B, kemudian mereka marah ya, bertengkar. Nah, Anda meredakan pertentangan itu, maka itu adalah contoh yang akomodasi. Nah, paham anak-anak ya? Saya kira gampang ya. Baik itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama tadi adalah asosiatif yang sifatnya adalah kerjasama. Ya. Nah, dari pengertiannya tadi sudah, yaitu pengertian usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, contoh-contoh dari kerjasama itu adalah ini, kerukunan, ya, bargaining, kooptasi, koalisi, joint venture. Nah, ini kalau Anda ingin tahu apa sih kerukunan itu apa, Pak? Kemudian bargaining, kooptasi itu apa? Nah, saya minta untuk Anda mencari sendiri. Jadi, saya kira tidak semua materi itu dari sumbernya dari saya ya. Anda bisa mencari. Coba kreatiflah, kemudian mencari di internet ya, bisa sekali. Anda ketik gitu aja, apa arti dari bargaining, apa arti dari kooptasi. Saya kira nanti akan banyak sekali web-web bermunculan yang bisa Anda baca ya. Gitu. Baik, silahkan Anda bisa mengupgrade ya pengetahuan Anda sendiri. Yang ketiga, contoh konkret, misalnya kalau di sekolah, ya, yaitu tadi sudah saya sebutkan ya, diskusi kelompok, membuat media presentasi bersama dengan kelompok di kelas Anda. Yang keempat, contoh konkret di kantor, misalnya ini orang tua yang sudah bekerja ya, berdiskusi dalam membuat perencanaan pemasaran, ya, berdiskusi dalam hal misalnya meningkatkan penjualan, ya, berdiskusi dalam membuat anggaran, ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari kerjasama. Saya kira ini semakin jelas anak-anak ya. Ini contoh gambarnya ya, ini sedang di kantor, ini ada grafik-grafik. Wah ini penjualannya kita sudah baik ini. Ayo bagaimana tahun depan bisa lebih baik lagi. Yuk kita buat rencana yuk. Ini kita kemudian mereka punya usul dijatuhkan, kemudian dibuat sebuah perencanaan yang baik. Gitu. Itu contoh kerjasama. Kita lanjut ya. Yang berikutnya yaitu asosiatif akomodasi. Ya, tadi akomodasi. Apa itu akomodasi? Masih ingat enggak? Udah lupa ya. Ya, pengertiannya adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan. Ya, anak-anak ya, tadi yang pertentangan, ada pertentangan kemudian diredakan guna untuk mencapai kestabilan. Apa sih contoh bentuk-bentuk dari akomodasi? Contohnya adalah koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Ini apa ini? Pak kok bahasanya boso anu semua Pak, bahasa asing semua. Nanti coba dicari di internet ya. Anda bisa mencari sendiri supaya nanti Anda tahu ini apa sih maksudnya gitu ya. Tuh. Nah, kalau contoh konkretnya itu adalah misalnya penyelesaian PHK karyawan ya. Kemudian misalnya eh, beberapa hari ini karena ada masalah COVID ini ya, itu kan banyak perusahaan itu mem-PHK ya, memecat karyawan karena mereka sudah tidak bisa menggaji karyawannya ya, karena banyaknya permintaannya menurun ya, masyarakat tidak punya daya beli untuk membeli barang. Karena itu dipecat. Nah, kemudian eh, karena dipecat, maka karyawan ini merasa, aduh, kok dipecat? Padahal ini kehidupan saya, ini tempat saya mencari uang. Nah, akan ada sisi yang berseberangan ya, bahwa dari perusahaan itu ingin mem-PHK, tetapi karyawannya pasti tidak ingin di-PHK. Nah, kemudian
ada pihak ketiga misalnya didatangkan ya, misalnya dari dari pihak yayasan atau pemilik perusahaan itu didatangkan ya, kemudian memberi solusi rapat ya dengan manajemen ya, dengan artinya apa namanya kalau manajemen itu yang ngurusi kantornya itu ya, yang pengurus kantornya itu, kemudian ada karyawan ya. Nah, ini antara karyawan dengan manajemen tadi ditengahi oleh pemilik perusahaan. Ayo gimana ini supaya nanti meskipun di PHK, oke di PHK tapi ada solusi buat mereka supaya mereka bisa tetap punya penghasilan. Gimana caranya? Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk akomodasi. Nah, di gambar ini juga contoh akomodasi anak-anak ya, saya kira ini penting sekali. Anda pernah melihat teman Anda bertengkar, kemudian coba untuk oh, ayolah kamu itu ini temenmu loh ya, maksud kamu itu tega ya berbicara kotor dengannya, terus kemudian kamu menyakiti ya misalnya, kan nggak enak. Kita jadi berteman, saya juga teman dia ya, saya juga teman kamu. Kalau saya ngomong sama dia nanti kamu nggak enak ya. Kalau saya ngomong dengan kamu dia nggak enak kan nggak enak itu ya. Nah, ayo bagaimana caranya supaya gimana? Ayo kita berdamai saja. Nah, ini contoh-contoh akomodasi. Jadi meredakan pertentangan. Nah, itu anak-anak ya. Diingat-ingat ya. Baik. Lanjut ya. Itu akomodasi. Anda bisa cari contoh yang lain dari contoh ini, coba nanti sebutkan apa sih kira-kira contoh lain. Saya kira Anda banyak sekali di luar sana, ada bentuk-bentuk interaksi yang sifatnya akomodasi. Nah, berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi pengertiannya adalah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan, ya, untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan, ya. Kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Prosesnya gimana? Prosesnya adalah dengan mudah terjadi melalui cara antara lain dengan sikap toleransi ya. Ketika Anda bisa mentoleransi sesuatu ya, misalnya teman Anda itu apa ya, sukanya rame di kelas ya, rame di kelas. Ada anak-anak yang nggak suka, tapi Anda bisa mentoleransi ya. Nah, itu adalah salah satu tindakan asimilasi ya, interaksi yang asimilasi. Nah, itu contoh-contohnya ya, toleransi. Kemudian sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya ya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campur. Ini adalah contoh asimilasi. Jadi di sekitar kita kan banyak perbedaan ya, ada suku Batak, ada suku Bali, ada suku Sulawesi ya, Ambon. Nah, kemudian karena Indonesia itu satu negara, kita berinteraksi ya. Orang Jawa ke Ambon, ya orang Sumatera ke Papua, orang Kalimantan ke Sulawesi dan seterusnya. Nah, ketika mereka bertemu, berinteraksi, mereka eh, beradaptasi ya, beradaptasi. Kemudian perbedaan-perbedaan itu saling dipahami ya, dihargai, kemudian terjadilah sebuah sikap toleransi. Nah, ini adalah sebuah proses dalam rangka asimilasi. Nah, hasilnya apa? Contoh ya, ketika budaya Jawa dan Hindu-Buddha itu saling berasimilasi, nah ini anak-anak ya. Contoh adalah bangunan candi ini. Ya. Bangunan candi ini adalah contoh asimilasi dari budaya Jawa dan budaya Hindu-Buddha. Karena kalau di Jawa ya bentuk candi itu seperti kalau di kebudayaan orang Indonesia itu ada yang namanya punden berundak ya. Punden berundak itu budaya megalitikum ya. Nah, itu bentuk candi itu juga ada campuran dengan itu budaya punden berundak itu. Jadi tidak murni yang budaya dari Hindu Buddha saja ya. Kalau cerita Ramayana, Mahabharata itu kan dari apa namanya dari Hindu Buddha ya, dari India. Kemudian ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahma ya, Dewa Brahma. Itu adalah kepercayaan dari Hindu. Tapi kemudian disatukan di Jawa, di Indonesia itu menjadi budaya candi ya. Candi Borobudur, Candi Prambanan itu adalah budaya-budaya yang sudah bercampur dengan budaya asli dari Indonesia anak-anak ya. Jadi ada punden berundaknya itu. Ada
strata-stratanya gitu. Nah, itu contoh dari asimilasi. Anda kalau nanti tidak tahu Condet Berundak, ini kebetulan saya tidak bisa tunjukkan ya Condet Berundak seperti apa. Nanti bisa bertanya, nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Kemudian membaur dengan teman kelas atau sekolah yang baru, ya teman baru atau sekolah yang baru, ini adalah contoh-contoh asimilasi juga. Nah, itu anak-anak ya, tentang contoh-contoh dari interaksi sosial yang sifatnya asosiatif. Nah, saya kira video ini sampai di sini dulu saja ya. Jadi supaya nanti tidak terlalu panjang, nanti supaya kalian belajarnya enak ya. Kalau sedikit-sedikit nanti bisa masuk. Tapi kalau terlalu panjang nanti bosan. Takutnya itu. Baik, jangan lupa kalau ada pertanyaan Anda silahkan tulis di kolom komen di Classroom ya. Nanti akan saya lihat dan akan saya coba untuk membaca dan menjawabnya ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.